Kisah-kisah dan doa para nabi di Al-Quran. Kisah Nabi Isa. Doa Nabi Isa agar diturunkan hidangan dari langit. Isa ibnu Maryam adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam dan ruh daripadanya. Maka dari itu, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, bahwa sesungguhnya Allah adalah 3 di dalam 3, atau bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki anak. Pada suatu kali, pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam, yaitu kaum Hawariyin, meminta kepadanya agar Allah menurunkan kepada mereka sebuah hidangan dari langit. Permintaan ini akan menenteramkan hati dan semakin memantapkan keyakinan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, 'Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?' Isa menjawab, 'Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman.' Mereka menjawab, 'Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami lebih yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.'" Quran Surat Al-Ma'idah 112-113. Adapun orang yang mengatakan, "Sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Itu adalah orang-orang bodoh di antara Hawariyin. Karena itulah Nabi Isa menjawabnya dengan mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman." Tetapi setelah ia tahu bahwa maksud mereka adalah untuk lebih menenteramkan hati dan memperkuat keyakinan mereka kepada kebenaran yang dibawanya, maka ia berdoa kepada Allah yang artinya, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan orang-orang yang datang sesudah kami. Di samping menjadi tanda dari kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rizki yang paling utama." Quran Surat Al-Ma'idah 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa yang kafir di antara kamu sesudah turunnya hidangan itu, maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Quran Surat Al-Ma'idah 115. Al-Qurtubi mengatakan, menurut jumhur ulama, turunnya hidangan itu adalah karena firman Allah, "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu," dan bukan karena yang lain seperti yang dikatakan oleh Mujahid, Hasan Basri, dan lain-lain. Ibnu Katsir mengatakan, sebelum Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hidangan dari langit, ia menyuruh orang-orang Hawariyin itu untuk berpuasa terlebih dahulu selama 30 hari. Setelah menunaikan puasa itu, mereka menuntut kepadanya agar hidangan itu segera diturunkan, untuk menenteramkan hati mereka bahwa ibadah puasa mereka telah diterima dan permintaan mereka akan dikabulkan olehnya. Turunnya hidangan itu bakal menjadi hari raya besar bagi mereka semua di hari berbuka, bagikan hari raya Idul Fitri bagi umat Muhammad setelah mereka menunaikan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Nabi Isa memberikan berbagai nasihat dan memperingatkan mereka agar setelah diturunkan hidangan itu, nanti mereka wajib mensyukurinya dan jangan sekali-kali mengkufurinya. Ia juga memperingatkan bahwa jika mengkufuri nikmat itu, maka Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka. Kemudian ia pergi ke tempat ibadahnya, lalu berdoa kepada Allah sambil menangis dan berurai air mata. Ia memohon kepada Allah agar permintaan kaumnya dikabulkan.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hidangan dari langit. Sementara kaum Hawariyin itu menyaksikan secara langsung penurunan hidangan tersebut. Hidangan itu muncul di antara dua gumpal awan, lalu secara perlahan turun ke bumi. Setiap hidangan itu mendekat. Nabi Isa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah ia sebagai rahmat bagi kami dan bukan sebagai laknat, dan jadikanlah ia sebagai berkah dan keselamatan bagi kami." Akhirnya, hidangan itu sampai di hadapan Nabi Isa, berupa sebuah mangkuk besar yang tertutup sebuah kain. Ia membuka kain itu sambil mengucapkan, "Dengan nama Allah, Tuhan sebaik-baik pemberi rizki." Di dalam mangkuk itu terdapat 7 ekor ikan paus, 7 buah roti raksasa, 7 ekor sapi, dan lain-lain, yang semuanya dalam keadaan siap untuk disantap. Dikatakan bahwa di dalamnya juga ada buah-buahan yang sangat harum baunya. Nabi Isa mempersilahkan kepada mereka untuk mencicipinya terlebih dahulu. Namun mereka enggan memakannya dan berkata, "Kami tidak akan makan kecuali setelah engkau memakannya terlebih dahulu." Ia berkata, Mengapakah kalian enggan memakannya? Bukankah kalian yang meminta hidangan ini kepada Allah?" Maka ia mempersilakan kepada fakir miskin, orang-orang terlantar, penderita penyakit, baik penyakit biasa maupun penyakit parah, penderita baru maupun penderita yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh dari penyakitnya, yang jumlahnya semuanya mencapai lebih kurang 1.700 orang. Begitu mereka memakan hidangan itu, setiap yang menderita penyakit itu langsung sembuh dari penyakitnya seketika. Sehingga orang-orang yang pertama tadi menjadi menyesal tidak memakannya terlebih dahulu, dan akhirnya mereka pun ikut mencicipinya. Pada awalnya, hidangan itu turun kepada mereka setiap hari dan dimakan oleh sekitar 7.000 orang. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Isa agar membatasi hidangan itu hanya untuk orang-orang fakir dan yang benar-benar membutuhkan saja. Sedangkan orang-orang kaya tidak diperbolehkan lagi. Orang-orang kaya itu tidak menerima keputusan tersebut, kemudian mencoba menghasut saudaranya yang lain dan membuat-buat perkataan yang tidak benar. Maka hidangan itu dicabut sama sekali oleh Allah, dan orang-orang munafik itu berubah menjadi babi. Subhanallah. Kisah tentang turunnya hidangan ini tidak disebut sama sekali di dalam kitab-kitab Injil yang ada sekarang. Begitu juga dengan doa Nabi Isa kepada Allah agar diturunkan hidangan, yang kemudian doa itu dikabulkan olehnya. Semua ini tidak pernah disebutkan kecuali hanya di dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.